Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Mari kita jalani hidup ini dengan penuh ketaatan, karena hanya dengan takwa kita akan meraih kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Jemaah yang Allah muliakan, di antara nikmat besar yang Allah karuniakan kepada kita adalah diutusnya seorang manusia paling mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai tauladan dan rahmat bagi seluruh alam. Kita berdoa dan berharap kepada Allah salawat selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Pada hari tidak ada yang dapat memberikan bantuan dan pertolongan kecuali siapa yang Allah kehendaki, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal yang sedang kita jalani ini, jemaah sekalian, bukan sekadar pengingat sejarah kelahiran beliau, tapi juga momentum untuk mengukur kadar cinta kita dan menumbuhkan rasa cinta sejati kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebab jemaah sekalian, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari keimanan. Nah, jika kita benar-benar mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentu tidak cukup hanya dengan ucapan manis di bibir saja. Saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, semua orang mengetahui bahwa cinta itu harus dibuktikan. Jika kita mencintai nasi Padang, maka ketika kita pergi ke rumah makan Padang, jangan dipesan nasi uduk, harus dipesan nasi Padang. Jika kita cinta ke rendang, maka ketika ingin makan itu requestnya pertama adalah rendang. Begitulah kita membuktikannya. Nah, terkait dengan ini, maka ada pertanyaan yang luar biasa yang perlu kita renungkan bersama-sama. Bagaimana cara kita membuktikan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Masya Allah. Disinilah jawabannya, Bapak Ibu Saudara sekalian jemaah yang berbahagia. Dengan meneladani sifat-sifat beliau yang mulia, itulah bukti nyata kita mencintai beliau. Cinta sejati itu bukan sekedar slogan, melainkan kesediaan hati untuk mengikuti jejak beliau dalam setiap aspek kehidupan. Bahkan Allah sendiri sudah menegaskan dalam firman-Nya, jemaah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Surat Al-Qalam ayat 4. Subhanallah, Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Jemaah sekalian, mari kita perhatikan. Allah tidak berkata bahwa Rasulullah SAW sekadar memiliki akhlak yang baik saja, tetapi dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa beliau memiliki akhlak yang agung, akhlak yang tinggi, akhlak yang menjadi tauladan sepanjang masa. Masya Allah. Jika Sang Pencipta langit dan bumi saja sudah bersaksi tentang keluhuran budi pekerti beliau, maka siapa lagi di muka bumi ini yang akhlaknya mampu menandingi Rasulullah SAW? Inilah bukti bahwa keindahan akhlak beliau bukan sekedar teori, Bapak Ibu, melainkan nyata dalam setiap tutur kata, dalam setiap senyuman, dalam cara beliau memperlakukan keluarganya, sahabatnya, bahkan orang-orang yang memusuhinya sekalipun.
ada akhlak tauladan di situ. Jemaah rahimakumullah, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa kemuliaan seseorang mukmin bukan terletak pada hartanya, bukan pula pada jabatannya atau posisinya, melainkan pada akhlaknya. Masya Allah. Dan jika kita ingin menjadi umat yang benar-benar mencintai Rasulullah SAW, maka kita perlu berusaha meneladani akhlak beliau yang mulia itu dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Masya Allah. Susah apa sulit Bapak Ibu? Masya Allah, dijalankan saja. Kita jalankan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita tentang akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Kita berusaha untuk mempraktekkannya. Kita berusaha untuk mengaplikasikannya dalam diri kita. Kita ajarkan pula kepada anak-anak kita, kita ajarkan pula pada keluarga kita, kita tanamkan menjadi kebiasaan kita. Oleh karena itu, pada pertemuan kita kali ini, kita mencoba memahami, merenungkan, dan mengkaji akhlak-akhlak mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama sekali adalah kejujuran baginda Nabi Muhammad SAW. As-Siddiq, sifat pertama yang paling menonjol pada diri beliau, kejujuran yang sangat luar biasa. Sedari kecil Bapak Ibu, Rasulullah SAW beliau sudah mendapat gelar Al-Alamin. Alamin itu apa? Orang yang terpercaya. Orang yang terpercaya itu artinya sudah include dia itu orang jujur. Bahkan sebelum menjadi nabi, masyarakat Makkah sudah mengakui kejujuran beliau. Kejujuran baginda Nabi Muhammad SAW muda bukan hanya dalam perkataan, tetapi juga dalam perbuatan dan keputusan beliau, jemaah sekalian. Beliau tidak pernah menipu, tidak pernah menzalimi, dan selalu amanah dalam menjalankan tugas. Masya Allah. Pernah suatu ketika beliau berdagang ke Syam bersama para pamannya. Semua orang yang bertransaksi dengan beliau terkagum-kagum. Mereka melihat Nabi SAW muda jujur dalam timbangan, tidak menambah harga secara curang, dan selalu menepati semua perjanjian dengan orang. Nah, datang suatu ketika seorang pembeli berkata kepada beliau, "Kami belum pernah melihat pedagang sejujur engkau, wahai Muhammad." Masya Allah. Saking takjubnya, ia langsung sampaikan kepada beliau baginda Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Sejak saat itulah beliau digelari Al-Amin, orang terpercaya. Gelar itu bukan diberikan saat beliau menjadi Nabi, Bapak Ibu, tapi sudah sejak muda, sejak remaja, sejak kecil. Artinya apa, saudara sekalian? Pendidikan karakter jujur sudah tertanam sedari muda, sedari dini dalam hati dan jiwa beliau. Masya Allah. Nah, tentu kita, di samping kita mempraktekkannya, mengamalkan kejujuran dalam kehidupan kita, maka tentu kita pula harus mewariskan sifat itu dan membiasakannya dalam keluarga kita, anak keturunan kita, sehingga nanti menjadi kebiasaan mereka sampai tua. Jemaah rahimakumullah, bayangkan sejenak, sebelum datang risalah kenabian, masyarakat Quraisy sudah percaya penuh kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pernah juga dikisahkan ketika Ka'bah selesai diperbaiki, orang-orang Quraisy hampir saja berkelahi karena berebut hak untuk meletakkan Hajar Aswad kembali ke tempatnya. Semua kabilah merasa paling berhak, Bapak Ibu. Dalam keadaan genting itu, mereka sepakat siapa yang pertama kali masuk Masjidil Haram, ialah yang akan menjadi penengah di antara kekeruhan suasana sekarang ini. Ternyata jemaah sekalian, yang pertama masuk adalah Nabi Muhammad SAW muda. Begitu mereka melihat beliau, seluruh orang Quraisy yang hadir ketika itu serentak berkata, "Hadza Al-Amin, rodina bihi hakama." Inilah Al-Amin, orang terpercaya. Kami rela beliau yang menjadi penentu. Masya Allah, subhanallah. Betapa tinggi kepercayaan mereka kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan karena harta, Bapak Ibu, bukan karena usia, bukan karena jabatan beliau ketika itu masih muda. Harta pun beliau tidak banyak, usia pun masih kecil. Namun beliau dimuliakan karena kejujuran dan amanah
yang menjadi karakter sifat beliau. Masya Allah. Jemaah sekalian, lanjutan dari kisah ini, beliau kemudian menggelar sorbannya, meletakkan hajar aswad di tengah kain itu, dan kemudian meminta para pemimpin kabilah memegang tiap ujungnya bersama-sama. Setelah diangkat, memegang ujung itu secara bersama-sama, kemudian diangkat, dan setelah diangkat, beliau sendiri yang meletakkan batu mulia itu ke tempatnya. Dengan kebijaksanaan dan kejujuran, Masya Allah, akhirnya perselisihan besar pun sirna, Bapak Ibu. Orang-orang Quraisy setiap kabilah kembali damai dari perseteruan. Pada sebelumnya kita sudah membahas bahwa satu tabiat orang-orang Quraisy ini keras kepala. Mereka tak mau kalah, suka berkelahi. Tidak sesuai saja, mereka mau mengacungkan pedang, menghunuskan pedang, saling berperang. Nah, hampir saja terjadi perperangan di antara kabilah-kabilah besar ketika itu, hanya gara-gara siapa yang berhak meletakkan batu itu ke tempatnya. Namun Masya Allah, kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW dengan kejujuran beliau, amanah sifat beliau, menenangkan dan menenteramkan hati Quraisy ketika itu. Jemaah kaum muslimin yang berbahagia, inilah teladan kita. Kita berbangga dan berbahagia menjadi umat beliau. Rasulullah SAW bukan hanya sekedar jujur dalam ucapan, tapi kejujuran itu telah menjadi karakternya melekat dalam setiap langkah hidupnya. Maka tak heran kalau beliau digelari Al-Amin, itu sudah jelas dan pasti. Nah, suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, mengapa bisa demikian? Ini kunci yang beliau ajarkan kepada kita. Mungkin mungkin bisa dibilang bahwa kunci ini adalah kunci untuk mendapatkan gelar Al-Amin. Gitu kali ya Bapak Ibu. Rasulullah SAW bersabda, alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian bersikap jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa kepada surga. Masya Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, meneladani kejujuran baginda Nabi Muhammad SAW merupakan suatu etika yang sangat luar biasa, bagus, akhlak mulia, apalagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jujur dalam berdagang agar rezeki penuh berkah, jujur dalam amanah pekerjaan agar dipercaya manusia dan ridhoi Allah, jujur dalam ucapan agar hati kita menjadi bersih dari dosa, jujur dalam penilaian agar hidup tenang dan jauh dari fitnah. Masya Allah. Singkatnya begini Bapak Ibu jemaah sekalian, kejujuran adalah jalan keselamatan, sementara kebohongan adalah jalan kebinasaan. Masya Allah jemaah rahimakumullah. Mungkin ada yang bertanya dalam hati, lalu bagaimana dengan orang yang berbohong tapi justru terlihat selamat? Bohong sedikit masalah selesai, bohong di kantor malah dapat keuntungan, bohong dalam hidup seakan-akan membuat aman. Benar, kadang di dunia ini ada orang yang dengan kebohongannya seolah-olah selamat. Benar, ada demikian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi ingatlah jemaah sekalian, itu hanyalah selamat sesaat. Itu bukan keselamatan sejati. Karena apa? Setiap kebohongan pasti akan terungkap cepat atau lambat. Dan yang lebih berat dari itu adalah di hadapan Allah, semua kebohongan akan dipertanggungjawabkan. Rasulullah SAW pernah bersabda, lanjutan dari hadis sebelumnya, innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilal nar. Sesungguhnya kebohongan itu menjerumuskan kepada dosa, dan dosa akan menyeret kepada neraka. Jadi jemaah sekalian, kalau ada orang yang berbohong lalu tampak selamat, itu hanyalah tipuan dunia, seperti orang yang menutup luka dengan cat, tapi tetap luka itu terasa. Dari luar terlihat rapi, padahal di dalamnya bernanah-nanah. Masya Allah. Artinya apa? Keselamatan sejati bukanlah selamat dari urusan dunia Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi selamat di hadapan Allah di hari kiamat. Itulah sebabnya kejujuran selalu membawa keberkahan, sedangkan kebohongan walaupun tampak menyelamatkan, pada akhirnya akan membinasakan. Masya Allah. Tidak apa-apalah, dengan jujur kita mendapatkan pahit-pahit walaupun itu sesaat, dikit, tapi yakinlah
yakinlah kejujuran itu membawa keberkahan. Ada saja keberkahannya datang setelah itu. Nah, kebalikannya demikian, kebohongan itu memang membawa nikmat, selamat dari ini, selamat dari itu, mendapatkan ini, mendapatkan itu dengan kebohongannya. Namun yakinlah itu akan membinasakan, lambat laun akan terungkap. Masya Allah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah Hajar Aswad tadi kita belajar bahwa kejujuran Nabi Muhammad SAW bukan hanya sekedar kata-kata, tapi nyata dalam sikap dan tindakan. Dan berkat kejujuran beliau itulah beliau mendapat gelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Dan dari sini kita masuk pada sifat agung berikutnya, Bapak Ibu Saudara jemaah sekalian, yaitu amanah. Karena apa gunanya jujur bila tidak bisa amanah, tidak bisa dipercaya? Dan apa artinya dipercaya bila tidak menjaga amanah? Memang ada orang dipercaya tapi dia tidak jujur. Dia dipercaya mengelabui orang. Dia dipercaya karena pandai mengelabui orang. Ada gitu tapi dia tidak jujur. Apa gunanya demikian? Apa gunanya jujur namun tak dapat dipercaya? Berarti ada yang kurang dalam dirinya. Kejujurannya belum lengkap. Masya Allah. Rasulullah SAW adalah teladan dan menjaga amanah, baik kecil maupun besar. Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi nabi, Bapak Ibu Saudara sekalian, masyarakat Quraisy selalu menitipkan barang berharganya kepada beliau. Padahal mereka sendiri adalah orang-orang yang memusuhi beliau. Nah, lihat, memusuhi beliau namun masih saja menitipkan barang kepada beliau. Kok bisa begitu jemaah sekalian? Itu logikanya seperti apa? Anda dimusuhi oleh orang lain, atau anggap saja Anda dimusuhi oleh fulan, namun fulan itu masih menitipkan barangnya kepada Anda. Artinya apa? Artinya adalah mereka yakin bahwa Rasulullah SAW tidak akan pernah berkhianat. Ya, dia yakin, si fulan ini yakin Anda tidak akan menyelewengkan amanah yang Anda berikan kepada dia, sekalipun Anda musuhnya. Sudah nyata permusuhan antara Anda dan dia. Masya Allah, luar biasa. Subhanallah, inilah bukti betapa tingginya sifat amanah baginda Nabi Muhammad SAW. Mari kita lihat dalam sebuah riwayat menceritakan ketika beliau hijrah dari Makkah ke Madinah. Malam sebelum hijrah itu, Bapak Ibu, rumah beliau sudah dikepung oleh orang-orang Quraisy yang ingin membunuhnya. Namun apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Beliau tidak serta-merta membawa lari harta orang-orang Quraisy yang dititipkan kepada beliau. Padahal mereka adalah orang-orang yang musuh beliau dan terasa sekali permusuhan itu pada beliau. Namun tidak beliau lakukan penjarahan terhadap harta itu beliau hancurkan atau beliau ambil, tidak. Subhanallah, justru beliau meminta Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu untuk tinggal sementara di Makkah guna mengembalikan semua titipan amanah itu kepada para pemiliknya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang Quraisy yang ingin membunuh beliau tetap mempercayakan harta mereka kepada beliau. Masya Allah. Itu karena apa? Karena beliau adalah seorang Al-Amin. Mereka yakin pasti beliau tidak akan berkhianat. Insya Allah. Insya sifat itu sudah melekat pada diri beliau. Kalau bukan Al-Amin, itu bukan Rasulullah. Itu artinya apa? Rasulullah itu adalah Al-Amin. Masya Allah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sini Rasulullah SAW bisa kita ambil hikmah berharga. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, La imana liman la amanata lah. Tidak sempurna keimanan seseorang yang tidak memiliki amanah, memiliki sifat amanah. Insyaallah. Wala dina liman la ahda lahu. Dan tidak sempurna agama seseorang yang tidak menepati janji. Hadis riwayat Imam Ahmad. Insyaallah. Artinya apa jemaah sekalian? Amanah bukan sekedar titipan harta saja, tetapi mencakup seluruh sisi kehidupan kita. Amanah dalam ibadah, menjaga salat kita dengan khusyuk, menunaikan zakat dengan benar, berpuasa dengan sungguh-sungguh. Amanah dalam pekerjaan, laksanakan tugas tanpa curang, tanpa malas, tanpa menipu. Masya Allah. Amanah dalam keluarga juga demikian, menjaga hak-hak pasangan dan anak, menunaikan tanggung jawab sebagai orang tua, sebagai anak,
sebagai istri, sebagai suami. Masya Allah. Begitu pula amanah dalam masyarakat, jujur, bertanggung jawab, dan tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan di tengah masyarakat. Bayangkan jemaah sekalian, betapa mulianya bila umat Islam di seluruh dunia benar-benar hidup dengan sifat amanah baginda Nabi Muhammad SAW. Kita akan kembali dihormati, umat Islam disegani dan menjadi tauladan. Bahkan orang-orang non-muslim itu akan berbondong-bondong masuk Islam melihat ketakjuban mereka, melihat ketakjuban akan sifat mulia amanah ini. Nah, mari kita bayangkan sebaliknya. Apa jadinya jika setiap umat Islam ini berkhianat? Maka itu menjadi tanda kemunafikan. Masya Allah. Kehancuran, tidak dapat percaya, bahkan bisa dimusnahkan. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Saudara jemaah sekalian dimanapun berada, jadi mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Sudahkah kita benar-benar konkret cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan meneladani sikap amanah, akhlak amanah beliau? Sudahkah kita menjaga amanah baik kecil maupun besar dalam kehidupan kita? Masya Allah. Jemaah rahimakumullah, di antara sifat agung Rasulullah SAW yang sering pula kita dengar namun kita lupa terkadang, yaitu sifat kesabaran baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau bukan hanya sabar ketika menghadapi cobaan pribadi Bapak Ibu sekalian, tetapi juga sabar dalam menjalankan amanah dakwah. Bayangkan bertahun-tahun beliau dihina, dilempari, bahkan disakiti oleh kaumnya sendiri. Disakiti oleh kaumnya sendiri, namun beliau tetap mendoakan kebaikan untuk mereka. Wah, ini memang luar biasa, Masya Allah. Kesabaran tingkat luar biasa ini. Jika ada level ini, kita kesabaran level dewa ini Bapak Ibu. Namun kalau dewa-dewa yang digambarkan itu, justru dewa itu ada yang tidak sabar. Insya Allah. Kita pernah mengingat sebuah kisah bagaimana beliau pergi ke Taif. Masya Allah. Apa yang terjadi di sana Bapak Ibu? Ketika beliau berada di Taif, justru yang beliau dapatkan adalah beliau kembali dengan darah-darah di tubuh beliau. Beliau dilempari, beliau dihinakan, beliau dicaci maki, diusir, dipukul, Masya Allah, ya Allah. Tapi apa yang beliau lakukan? Bahkan malaikat menawarkan untuk membinasakan penduduknya kepada beliau. Tapi apa jawaban baginda Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian? Jangan. Aku berharap semoga Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah, orang-orang yang menaati Allah semata dan tidak menyekutukannya. Masya Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Dan bahkan dengan penuh kesabaran beliau justru berdoa, Ya Allah, Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Masya Allah, subhanallah. Inilah puncak kesabaran baginda Nabi Muhammad SAW. Kesabaran yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan hanya menahan diri, tapi juga membalas keburukan dengan doa kebaikan yang tidak terkira. Masya Allah. Maka kalau kita ingin benar-benar mencintai Rasulullah SAW, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pun harus belajar untuk sabar. Dalam apa? Sabar dalam ibadah, sabar dalam menghadapi ujian hidup. Sabar dalam ibadah bagaimana? Ya, kita laksanakan ibadah itu dengan maksimal, namun sabar menjalankannya memang terasa berat. Insya Allah. Sabar menghadapi ujian hidup memang silih berganti, luar biasa. Sabar, optimis kepada Allah, dan sabar menahan amarah. Insya Allah. Ya konkretnya begini, sabar dalam ketaatan yaitu dengan cara istiqomah sholat, jangan sholat 5 waktu ditambah dengan sunnah-sunnahnya. Masya Allah. Sabar dengan cara istiqomah puasa Senin atau Kamis, atau puasa Daud, atau puasa Yaumul Bid, puasa-puasa sunnah. Menjalankan puasa Ramadan itu sudah pasti. Maksudnya
Sabar menjalankan ketaatan ini, ya rukun Islam itu dijalankan dengan baik, dijaga sholat, puasa, zakat. Ya memang terasa berat. Mungkin barangkali ada yang sudah Allah lebihkan rezekinya dan dia mampu untuk melaksanakan haji, maka sabar laksanakan haji itu dengan khidmat, Masya Allah. Walaupun terasa berat, sabar dalam menjauhi maksiat dengan cara menahan diri dari godaan hawa nafsu. Sekarang ini penggoda nafsu itu sangat mudah sekali didapatkan, sangat mudah sekali terlihat, sangat mudah sekali terdengar. Maka sabar dengan menjauhinya. Nikmat sekali menggunjingkan orang lain itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Memang ada sebuah kenikmatan di situ, ada semacam rasa kepuasan. Namun itulah maksiatnya. Nah, itulah yang harus dijauhi. Ya, melihat pornografi, ada kesenangan di situ. Nah, itulah yang harus dijauhi, dan itulah yang harus ditahan diri itu. Nah, itulah yang beratnya di situ. Maka sabar menjauhi maksiat, sabar menjauhi godaan hawa nafsu dengan cara menahan diri, menjaga. Masya Allah, luar biasa. Sabar dalam menghadapi ujian musibah bagaimana? Ya, ujian musibah atau kehilangan atau kesempitan hidup, yaitu dengan cara dijalani saja dengan tawakal dan optimis, husnuzon kepada Allah. Allah akan bukakan pintu jalan keluarnya. Jangan putus asa, jangan menyalahkan Allah. Sabarnya seperti itu, dan terus berusaha semampu yang bisa dilakukan. Insya Allah, inna ma'al usri yusran, karena dibalik kesukaran yang paling sukar saja pasti ada kemudahan yang paling mudah. Ada perubahan. Yang penting apa? Penting sabar, husnuzon kepada Allah, terus berdoa, terus optimis, tawakal kepada Allah. Jemaah rahimakumullah, selanjutnya akhlak baginda Nabi Muhammad SAW yang mulia, yang sudah selayaknya dan sepatutnya kita tauladani selain sabar, yaitu sikap tawadu. Ya, Rasulullah SAW selalu amalkan kehidupan beliau. Sifat Rasulullah SAW yang membuat siapa saja yang dekat dengan beliau merasa tentram. Sifat tawadu, Masya Allah. Apa itu tawadu? Yaitu kerendahan hati. Bukan kerendahan diri, bukan merendahkan diri. Merendahkan diri itu menghinakan diri sendiri. Tapi hati itu direndahkan. Kalau hati itu sudah rendah, sudah merendah, maka orang lain itu tak akan dipandang oleh matanya sebagai orang yang rendah. Artinya dia tidak akan merendahkan orang lain. Dia tidak akan meninggikan dirinya sendiri di hadapan orang lain. Itulah sikap Rasulullah SAW, sifat mulia Rasulullah SAW. Beliau orang yang tawadu, sosok paling rendah hati. Padahal kalau mau beliau bisa saja hidup penuh kemewahan, penuh jabatan, Masya Allah. Tetapi lihatlah keseharian beliau, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dikisahkan dalam sirah-sirah beliau, Masya Allah, beliau tidur di atas tikar kasar, sampai-sampai punggung beliau berjejak karena tikar itu. Beliau makan dengan sederhana, sampai-sampai pernah dikisahkan beliau mengganjal perut beliau dengan batu saking tidak ada yang bisa dimakan. Masya Allah. Bahkan beliau sering menambal sendal beliau sendiri, menjahit baju beliau sendiri, dan melakukan pekerjaan rumah tangga beliau sendiri, meringankan pekerjaan rumah tangga demikian. Pernah juga dikisahkan, saudara Bapak Ibu sekalian, ketika beliau duduk bersama para sahabat, Masya Allah, Sallu ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang bisa membedakan mana Nabi dan mana orang biasa, karena beliau tidak pernah menyombongkan diri. Beliau tidak pernah menspesialkan diri beliau, bukanlah makna menghinakan, tapi artinya apa? Subhanallah, beliau tidak merendahkan para sahabat. Pernah diwayatkan bahwa seorang wanita tua datang kepada beliau dan berkata dengan gemetar, karena merasa berhadapan dengan pemimpin agung, Masya Allah. Dan memang beliau adalah pemimpin agung luar biasa.
Dan maka sudah selayaknya pula lah kalau kita berkira atau kita melogikakan, sudah selayaknya orang berhadapan dengan beliau, gemetar itu sudah menjadi suatu hal yang wajar. Karena beliau berhadapan dengan manusia paling suci, paling mulia, pemimpin agung, pembawa cahaya Islam, maka wajar demikian. Namun apa tanggapan Rasulullah SAW? Rasulullah SAW menenangkannya sambil berkata, Insya Allah, tenanglah, aku hanyalah anak seorang wanita Quraisy yang biasa makan daging kering. Masya Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Subhanallah, indah sekali apa yang beliau sampaikan. Begitu rendah hati beliau, sahabat. Begitu rendah hati beliau, saudara, bapak ibu sekalian, sehingga membuat orang kecil merasa dihargai oleh beliau. Inilah tauladan agung kita. Tawadu bukan berarti minder, bukan merendahkan diri, tetapi menempatkan diri dengan penuh hormat, tanpa kesombongan, tanpa menghinakan orang lain, tanpa merasa lebih daripada orang lain. Meskipun kita punya kedudukan yang tinggi, jabatan yang tinggi, ilmu yang tinggi, Masya Allah. Maka kalau kita benar-benar cinta kepada Rasulullah SAW, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari belajar untuk merendahkan hati kita. Jangan merasa lebih hebat dari orang lain, jangan merasa lebih suci daripada orang lain. Kita ini hanya hamba di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang kita miliki ini hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa seketika Allah cabut. Ilmu Allah titipkan, bisa saja sebentar lagi Allah cabut. Harta yang Allah titipkan, bisa saja harta itu Allah hilangkan. Jabatan yang Allah titipkan, bisa saja jabatan itu Allah jatuhkan. Masya Allah. Untuk apa kita merendahkan orang lain karena jabatan kita, karena ilmu kita, merasa lebih hebat, merasa paling benar, si paling benar, si paling suci? Tidak. Tapi rendahkanlah hati, hargai pandangan dan pikiran orang, hargai kedudukan orang, hargai posisi orang, sekalipun mereka tidak memiliki jabatan, sekalipun mereka tidak memiliki harta, sekalipun mereka tidak memiliki ilmu, tapi hargai mereka seporsinya dan porsikan diri kita, porsinya hargai mereka. Masya Allah. Inilah tawadu itu, Bapak Ibu Saudara jemaah sekalian. Dan yakinlah, dengan tawadu, insya Allah hidup itu penuh berkah, dan kita akan meyakini pula dengan kesombongan, hidup itu akan mengarah kepada kehinaan. Masya Allah, jemaah rahimakumullah yang Allah muliakan. Tak terasa 40 menit waktu sudah berlalu. Namun Masya Allah, sangat banyak, luar biasa akhlak dan sifat baginda Nabi Muhammad SAW. Jika kita pelajari satu persatu, luar biasa. Setelah kita melihat betapa Rasulullah SAW adalah pribadi yang jujur, pribadi yang amanah, pribadi yang sabar, tawadu, maka ada sifat lagi yang membuat hati siapapun jatuh cinta kepada beliau, yaitu sifat rahmah, sifat kasih sayang. Kalau sifat-sifat yang lain adalah pilar akhlak, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka kasih sayang ini adalah mahkota akhlak itu, mahkota akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menegaskan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surah Al-Anbiya ayat 107. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Masya Allah. Artinya apa? Rasulullah itu adalah kasih sayang, adalah rahmat. Kalau beliau tidak rahmat, maka beliau tidak Rasulullah. Nah, itu artinya Rasulullah itu adalah rahmat, manusia penuh kasih sayang. Subhanallah. Kasih sayang bagi Nabi Muhammad SAW tidak hanya kepada keluarganya saja, Bapak Ibu. Kalau kita mungkin terbatas, karena kita lemah, terbatas pada keluarga kita, anak kita saja, istri kita saja, atau kerabat kita saja. Namun beliau tidak demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kasih sayang beliau tidak hanya kepada keluarga beliau saja, tidak hanya kepada sahabatnya saja, bahkan
kasih sayang beliau tidak hanya kepada kolega masyarakat beliau saja, namun ke semua kalangan, kepada anak kecil, kepada orang miskin, kepada hewan, pada tumbuhan, kepada musuh beliau sekalipun beliau berkasih sayang. Beliau memberikan kasih sayang kepada mereka. Suatu ketika datang seorang Arab Badui kepada beliau dan berkata, "Apakah engkau mencium anak-anakmu, wahai Muhammad?" "Kami tidak pernah mencium anak kami," kata mereka. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Apa yang bisa aku lakukan bila Allah telah mencabut rasa kasih sayang dari hatimu, wahai saudara?" Masya Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat lain juga demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Rasulullah SAW pernah mencium Hasan, putra Ali bin Abi Thalib, cucu beliau, di mana saat itu ada Aqra ibnu Habith At-Tamimi sedang duduk di samping beliau. Dia lalu berkata kepada Rasulullah SAW, "Inna li ashratan minal walad ma qabbaltu minhum ahadan." Saya punya 10 orang anak dan tidak pernah satu pun dari mereka yang saya cium. Rasulullah SAW mendengar hal itu, beliau memandangnya dan berkata, "Man la yarhamu la yurhamu." Siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Masya Allah. Siapa yang tidak memiliki sifat kasih sayang, dia tidak akan dikasih sayangi oleh orang lain. Masya Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Mungkin di antara kita ada yang pernah menonton beberapa film tentang bagaimana seorang anak benci sekali kepada bapaknya, atau seorang anak dendam sekali kepada bapaknya. Mungkin drama-drama Korea juga demikian kali. Itu adalah karena si bapak ini tidak memberikan kasih sayang kepada anaknya, sehingga anaknya membalas dengan dendam dan berdalih, "Karena bapak saya tidak pernah menyayangi saya, maka untuk apa saya sayangi bapak saya?" Masya Allah. Pernah juga diceritakan betapa besar kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada anak-anak. Beliau sering memangku cucu beliau, Hasan dan Husain. Bahkan beliau melaksanakan salat sambil menggendong mereka. Ketika Hasan naik ke punggung beliau saat sujud, beliau memperpanjang sujudnya. Kenapa? Agar tidak mengganggu kesenangan cucu beliau. Masya Allah. Selain itu, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayang Nabi Muhammad SAW juga terlihat kepada hewan, binatang, makhluk Allah. Masya Allah. Diriwayatkan beliau pernah menegur sahabatnya mengambil anak burung dari sarangnya sehingga induknya terbang gelisah, dan Rasulullah kemudian bersabda, "Wahai fulan, kembalikan anak burung itu kepada induknya, jangan engkau sakiti perasaannya." Masya Allah. Kasih sayang baginda Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu, meliputi semua makhluk, tidak hanya untuk umat Islam saja, tapi untuk semua manusia kalangan manapun, bahkan untuk binatang dan alam sekalipun. Beliau pernah bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama." Para penyayang akan disayangi oleh Allah Sang Rahman. Sayangilah yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit akan menyayangi kalian. Masya Allah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Terkait hal ini, ada kisah menarik juga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kisah ini terkenal tentang bagaimana muamalah Rasulullah SAW dengan seorang nenek Yahudi. Bukan Yahudi yang Israel itu, tapi seorang nenek Yahudi. Masya Allah. Nenek itu sering menghina Nabi Muhammad SAW, bahkan menaburkan debu di jalan yang biasa dilalui oleh beliau SAW. Jadi suatu hari nenek itu sakit dan tidak keluar dari rumahnya. Nabi pun heran, kenapa nenek ini tidak ada? Biasanya beliau yang melakukan tindakan yang tanda kutip buruk. Masya Allah, memang tindakannya buruk. Namun apa yang Rasulullah SAW lakukan? Ketika beliau mendengar bahwa nenek itu jatuh sakit, beliau justru menjenguknya dan mendoakan kebaikan untuk nenek tersebut. Melihat sikap Rasulullah, sifat Rasulullah SAW, nenek ini pun tertegun. Aku yang dulu justru memusuhinya, dan ketika aku sakit, dia datang menjengukku dan mendoakan kebaikan untukku. Masya Allah. Melihat akhlak penuh kasih sayang baginda Nabi Muhammad SAW,
Sang nenek ini akhirnya memeluk Islam, masuk Islam, menerima ajaran Islam. Masya Allah. Jemaah rahimakumullah, lihatlah. Subhanallah, betapa luasnya kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Kasih sayang beliau itu tidak terbatas hanya kepada keluarga, tidak terbatas hanya kepada para sahabat, tapi meliputi seluruh makhluk, hewan, tumbuhan, makhluk yang ada di bumi, bahkan orang yang membenci Islam sekalipun Rasulullah menunjukkan kasih sayang kepadanya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ini? Rasulullah SAW ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa Islam ini adalah agama rahmat, agama kasih sayang. Bukan seperti yang sering digambarkan oleh musuh-musuh Islam sekarang ini. Islam di framing sebagai agama kekerasan, agama perbudakan. Syariat Islam agama yang menentang hak asasi manusia. Masya Allah, ini orang ini macam apa? Bahkan Islam dipramingkan sebagai agama yang melahirkan teroris. Masya Allah, tidak demikian jemaah sekalian. Kita katakan kepada mereka, Islam itu bukan begitu. Yang kamu lihat itu adalah oknum orang yang mengaku beragama Islam. Tapi Islam itu bukan begitu. Islam sejatinya adalah rahmat bagi seluruh alam. Jangan kalian lihat Islam itu orang yang membunuh orang lain, yang melakukan teror. Itu Islam macam apa? Kami pun umat Islam mengatakan itu bukan Islam. Bukan ajaran Islam. Tapi Islam yang sebenarnya sejatinya adalah Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Namun ini perlu diluruskan. Jika umat Islam diserang, dimusuhi, diteror, dibudak, dizolimi, dikerasi seperti yang terjadi di Gaza ini sekarang, dan pelakunya adalah Israel la'natullah alaihim, orang-orang Yahudi garis keras, maka Islam tidak bisa tinggal diam. Kami umat Islam tidak bisa untuk tidak melawan. Kezoliman mereka harus dibalas, karena Islam juga ada ketegasannya di situ. Ketika hak-hak umat Islam terzolimi oleh orang non-Islam, maka kita harus bangkit untuk menegakkan, mengambil hak-hak kita yang direbut tersebut. Masya Allah. Oleh karenanya, benar kata pepatah itu, Anda berbuat baik, kami akan lebih berbuat baik lagi. Namun Anda menzolimi kami, maka jangan harap kami akan memuliakan kezoliman Anda. Tentu kezoliman Anda akan dibalas dengan kezoliman yang lebih parah. Ya tentu, Masya Allah. Maka akhlak kasih sayang ini, rahmah ini sangat-sangat penting kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tanamkan akhlak kasih sayang ini di tengah keluarga kita. Mari kita sayangi keluarga kita dengan penuh kelembutan. Kita mulai dalam keluarga kita, karena dari keluarga lahir generasi yang akan melanjutkan estafet umat Islam ini. Dan coba dibayangkan, dari keluarga kita lahir keluarga yang lemah lembut. Bukan lemah, tapi lembut, sepaket lemah lembut. Namun ketika mereka dihadapkan kepada kezoliman, dihadapkan kepada permusuhan dari musuh-musuh Islam, mereka adalah generasi yang kuat, bukan generasi yang lemah. Generasi yang tegas, penuh kasih sayang, namun tegas kepada orang yang menzolimi, tegas kepada orang yang melawan. Masya Allah. Kedua, mari kita sayangi sesama muslim dengan saling membantu, saling mendoakan, saling menutupi aib. Sekiranya aib saudara kita ketahui, maka kita sembunyikan, kita tutupi selama yang bisa kita lakukan. Ya, artinya jangan dibuka aib saudara kita, itu maksudnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita sayangi seluruh manusia tanpa memandang perbedaan suku, bangsa, atau agama. Sebab kasih sayang itu adalah bahasa universal yang dimengerti oleh semua hati. Bahkan makhluk sekecil ikan pun tahu makna kasih sayang itu. Mari kita sayangi alam, mari kita sayangi lingkungan kita, sayangi hutan-hutan kita, sayangi tumbuh-tumbuhan, sayangi taman-taman kita.
sayangi hewan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak merusak mereka, tidak menyakitinya, dan menjaga keseimbangannya. Nah, maka tentu semakin banyak kasih sayang yang tumbuh dalam hati kita, semakin dekat pula kita dengan akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Jemaah rahimakumullah, setelah kita menyelami akhlak-akhlak luar biasa Rasulullah SAW, ada satu lagi sifat agung yang membuat beliau semakin mulia di mata kawan maupun lawan, yaitu sifat pemaaf. Banyak orang bisa sabar Bapak Ibu, banyak orang bisa tawadu saudara sekalian, tapi hanya hati yang benar-benar bersih yang mampu memaafkan mereka yang pernah menyakiti. Dan Rasulullah SAW adalah tauladan tertinggi dalam hal ini. Mari kita lihat sejarah menceritakan puncak teladan beliau terlihat pada peristiwa Fatu Makkah. Setelah bertahun-tahun kaum Quraisy menyiksa, mengusir, dan memerangi beliau, akhirnya Rasulullah SAW kembali ke Makkah dengan pasukan besar, dan saat itu beliau berkuasa penuh dan bisa saja membalas dendam. Namun apa yang beliau lakukan dan apa yang beliau katakan? Beliau bersabda kepada orang-orang Quraisy yang ketakutan itu, "Pergilah kalian, karena kalian bebas, tidak ada balas dendam hari ini kepada kalian." Masya Allah, subhanallah. Puncak kemuliaan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Musuh yang dulu menganiaya beliau malah dimaafkan oleh beliau, bahkan diberi jaminan keamanan. Karena sikap pemaaf Nabi Muhammad SAW ini, banyak orang Quraisy yang akhirnya masuk Islam dengan hati yang tulus. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah." Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Idfa' billati hiya ahsan, wa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Masya Allah. Surat Fussilat ayat 34. Subhanallah, lihatlah jemaah sekalian, Rasulullah SAW tidak menyimpan dendam, padahal beliau punya alasan kuat untuk membalas. Justru dengan sifat pemaafnya, hati manusia yang keras luluh dan pintu hidayah pun terbuka kepada mereka. Kita banyak belajar Bapak Ibu Saudara sekalian dari kisah pemaaf Rasulullah SAW ini. Dendam hanya akan menyisakan gelap di hati, sementara memaafkan justru menghadirkan cahaya kasih sayang dan kedamaian. Memang meminta maaf itu mulia, Masya Allah, tapi memaafkan jauh lebih mulia. Cuma kita bayangkan seandainya Rasulullah SAW membalaskan dendam beliau ketika Fathu Makkah itu, maka mungkin kita tidak akan berjumpa dengan Islam saat ini. Karena sejarah akan menatapnya. Semua orang akan menceritakan bahwa Muhammad telah membunuh orang-orang Makkah. Masya Allah. Dan kekejamanlah yang terekam tentang keislaman ini, tentang Rasulullah SAW. Namun apa? Semua itu sirna. Perandai-andaian itu tidak terjadi. Yang hadir adalah kemuliaan dan Islam sampai kepada kita dengan penuh takjub. Kita pun bangga sebagai umat Islam. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Rasulullah SAW saja sanggup memaafkan orang-orang yang pernah menyiksanya, mengusir beliau, bahkan hendak membunuh beliau, lalu bagaimana dengan kita yang seringkali sulit memaafkan saudara, bahkan saudara sedarah sekalipun? Ada kelas sedikit saja kita tidak mau memaafkan? Atau tetangga hanya karena persoalan sepele saja seperti misalnya parkir motor, suara, burung, peliharaan, dan segala macam. Masya Allah. Maka mari kita pulang dari majelis ini dengan tekad baru Bapak Ibu Saudara sekalian. Meninggalkan dendam, buang dendam jauh-jauh. Lapangkan hati dan maafkan sesama saudara kita. Karena semakin kita memaafkan, semakin luas pula rahmat Allah tercurah kepada kita. Permusuhan menjadi terhenti, perdamaian kembali terwujud, kesejahteraan pun lambat laun muncul, memberikan cahaya yang luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang meneladani akhlak Rasulullah SAW, sehingga cinta kita kepada beliau tidak hanya di lisan,
tetapi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, ketauladanan akhlak Rasulullah SAW yang sangat luar biasa yang seharusnya kita praktikkan kehidupan kita sehari-hari adalah keberanian beliau melawan kezaliman. Rasulullah SAW bukan hanya pribadi yang penuh kasih sayang dan pemaaf, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika ada kezaliman, ketidakadilan, penindasan, beliau tampil di baris terdepan. Beliau berani berkata benar di hadapan penguasa yang zalim, berani membela orang lemah yang ditindas, dan berani menghadapi musuh-musuh besar demi menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Abu Jahal, Abu Lahab, mereka adalah musuh-musuh Islam dan pemuka-pemuka Quraisy, namun dihadapi oleh Rasulullah SAW dengan penuh gagah berani melawan kezaliman mereka. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Afdalul jihad kalimatu adlin, kalimatu haqqin inda sultanin jair." Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Masya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, karuniakanlah kepada kami penguasa, pemimpin yang sayang kepada kami, yang peduli kepada kami, yang menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, dan mencintai Rasulmu Nabi Muhammad SAW. Jadi jemaah sekalian, keberanian Rasulullah SAW bukan keberanian untuk gagah-gagahan, apalagi untuk menindas orang lain, tidak. Tapi keberanian beliau lahir dari keimanan untuk menegakkan kebenaran, menolak kezaliman, menghancurkan perbudakan, dan membela yang tertindas. Hak-hak yang terampas harus dikembalikan. Kewajiban-kewajiban yang tidak tertunaikan harus dilaksanakan. Kalau kita ingin meladani beliau, maka jangan sampai kita diam ketika melihat ketidakadilan. Minimal kita berani menegur dengan lisan kita. Atau kalau belum mampu, berdoa dalam hati agar Allah menegakkan kebenaran dengan cara yang terbaik. Masya Allah. Karena diam terhadap kezaliman sama saja membiarkan kejahatan semakin merajalela. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah akhlak Nabi Muhammad SAW yang harus kita teladani sebagai bukti cinta kita kepada beliau. Bagaimana beliau betapa jujurnya, as-sidq. Beliau seorang yang sangat amanah. Beliau adalah penyabar menghadapi segala persoalan. Beliau seorang yang tawadu. Bahkan orang yang masyarakat biasa pun, grassroots pun merasa dihormati ketika berada di hadapan beliau. Beliau seorang yang penuh kasih sayang. Beliau seorang pemaaf. Namun beliau juga seorang yang berani melawan kezaliman. Jika sifat-sifat ini kita hidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu Saudara sekalian, insya Allah keluarga kita akan harmonis, masyarakat kita damai, dan umat Islam kembali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bayangkan seandainya umat Islam benar-benar meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW ini dan akhlak-akhlak beliau yang lain yang tidak bisa kita bahas selanjutnya di pertemuan ini karena waktu sudah mepet sekali, maka dunia ini akan kembali dipenuhi rahmat, kedamaian, dan keberkahan. Maka wajarlah beliau digelari rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah. Mari kita mohon kepada Allah agar Allah melimpahkan sifat-sifat akhlak-akhlak mulia kepada kita, sehingga kita benar-benar layak untuk menyatakan diri sebagai hamba Allah, pengikut baginda Nabi Muhammad SAW, umat Rasulullah SAW yang mencintai Rasulullah SAW. Ya Allah, ya Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, jadikanlah hati kami hati yang dipenuhi kejujuran, sebagaimana jujurnya Nabi-Mu Muhammad SAW. Jadikanlah jiwa kami jiwa yang penuh amanah, sebagaimana amanahnya Nabi-Mu Muhammad SAW. Anugerahkan kepada kami kesabaran dalam menghadapi ujian, sebagaimana sabarnya Nabi-Mu Muhammad SAW. Hiasi diri kami dengan sifat tawadu, sebagaimana rendah hatinya Nabi-Mu Muhammad SAW. Tanamkan dalam hati kami kasih sayang, ya Allah, sebagaimana luasnya rahmat Nabi-Mu Muhammad SAW. Lapangkan dada kami dengan sifat pemaaf, ya Allah, sebagaimana lapangnya hati Nabi-Mu Muhammad SAW yang memaafkan musuh-musuhnya.
dan kuatkan jiwa kami dengan keberanian ya Allah, sebagaimana beraninya Nabi Muhammad SAW melawan kezaliman, menegakkan kebenaran dan keadilan, dan membela orang-orang yang lemah. Ya Allah ya Tuhan kami, satukan hati-hati kami dalam kebaikan, kuatkan persaudaraan kami dalam keimanan, jauhkan kami dari perpecahan, kedengkian dan permusuhan. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, penuh cinta, penuh kasih sayang, dan penuh keselamatan. Jadikanlah masyarakat kami masyarakat yang damai, saling menolong, dalam ketaatan saling menguatkan, dan jadikanlah umat Islam ini kembali sebagai umat yang Engkau ridai, umat yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, yang mulia di matamu dan mulia di mata dunia, mulia di hadapan makhlukmu. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, para pemimpin kami, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang masih hidup maupun yang telah wafat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.